Shalom pendalaman Alkitab Clearside. Zakaria 9 disadur dari santapan harian. Ayat 1 sampai 8. Semua bangsa milik Allah. Dalam nubuatan Zakaria menegaskan bahwa semua bangsa adalah milik Allah. Allah berkuasa dan berdaulat terhadap semua bangsa di dunia. Sekali lagi, karena mereka semua adalah kepunyaannya, pada masa itu bangsa-bangsa mempunyai dan menyembah dewanya sendiri, namun sesungguhnya semua bangsa itu adalah milik Allah. Karena itu Allah memiliki wewenang mutlak untuk melakukan apa yang dianggap baik. Allah memiskinkan Tirus dan menghabiskannya dengan api. Kota Filistin seperti Askelon, Ekron, Gaza, Askelon, dan Asdod juga akan merasakan hukuman Allah. Allah juga akan melenyapkan persembahan korban orang Filistin. Mereka tidak mengakui Allah, namun pada akhirnya mereka akan menjadi milik Allah sendiri. Mereka akan dianggap kaum Yehuda dan orang Ekron digambarkan seperti orang Ebus. Inilah kabar baik nubuat ini. Mereka semua menjadi milik Allah. Ungkapan seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Jebus memperlihatkan betapa Allah juga mengasihi bangsa lain. Di dalam penghukuman karena telah bertindak melawan Allah, menyembah Allah lain, dan menindas umat pilihan Allah adalah anugerah yang disediakan Allah. Orang Jebus pada masa Yosua diperbolehkan tinggal di tengah kaum Yehuda di Yerusalem, bukan sebagai orang yang ditaklukkan, melainkan sebagai orang yang sederajat. Dalam nubuat ini jelas Allah tidak bersikap sewenang-wenang. Dia murah hati, dia balik hukuman yang dia siapkannya. Allah memberikan anugerahnya. Allah memberi kesempatan bagi bangsa lain menjadi umat miliknya. Jika Allah ingin setiap orang menjadi miliknya, maka orang Kristen pun harus bertindak demikian. Pekabaran Injil harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Jangan sampai cara pekabaran Injil malah membuat orang tidak merasakan kasih Kristus. Ayat 9 sampai 10. Raja damai yang menderita. Umat Israel pada zaman Tuhan Yesus mengharapkan seorang raja keturunan Daud yang dahsyat. Mereka berharap dia akan menghancurkan bangsa-bangsa asing yang menindas umat itu. Selain itu mereka juga berharap sang raja mendirikan kembali kerajaan Daud secara fisik di bumi. Namun rupanya bukan itu yang dinubuatkan Zakaria tentang Mesias. Menurut Zakaria, Mesias itu sesungguhnya adalah raja yang menderita. Ia memberikan 4 gambaran tentang raja tersebut. Dia adalah adil, jaya, lemah lembut, dan mengendarai seekor kedelai. Kata adil menunjukkan bahwa ia akan menegakkan hukum di antara bangsa-bangsa. Kata jaya sebenarnya dituliskan dalam nuansa fasih sehingga lebih tepat diterjemahkan dengan diselamatkan. Artinya sudah tersirat bahwa sang Mesias perlu diselamatkan oleh Tuhan. Namun dia diselamatkan bukan dari dosa, tetapi dari penganiayaan yang diterimanya. Kata lemah lembut lebih tepat diterjemahkan sebagai aniaya yang menegaskan bahwa Mesias akan menderita. Raja yang menunggangi seekor kedelai menggambarkan keadaan negeri sedang damai. Artinya ini adalah gambaran bahwa Mesias adalah Raja Damai. Dengan demikian Zakaria memberikan gambaran yang menarik. Dalam nubuatannya, Mesias ternyata seorang raja yang akan mengalami penganiayaan sebelum menjadi Raja Damai. Akan tetapi,
ia akan diselamatkan oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya ia akan memerintah atas seluruh bumi sebagai Raja Damai. Kita bisa melihat bagaimana nubuatan tergenapi. Setidaknya itu terbukti lewat peristiwa Yesus ketika memasuki Yerusalem. Kiranya ini membuat kita semakin menghargai apa yang telah digenapi oleh Yesus. Semua itu untuk memberikan kita kerajaan yang damai nantinya. Ayat 11-17, Tuhan sebagai pelindung. Umat Tuhan sering sekali tidak taat dan memberontak terhadapnya. Akan tetapi Tuhan tetap setia. Dia selalu menyertai umatnya dan memegang teguh perjanjiannya. Oleh karena itulah Tuhan terus melindungi umatnya supaya mereka tidak hancur. Umatnya sedang tertawan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang tahanan dari lubang yang tidak berair. Itu sebabnya Tuhan menegaskan akan melepaskan umatnya karena darah perjanjianku dengan engkau. Tuhan akan menyelamatkan dengan memakai umatnya sebagai senjata perang. Namun pada prinsipnya Tuhan sendirilah yang akan berperang melindungi umatnya. Ini berarti walaupun Tuhan yang akan berperang, tetapi umatnya juga harus turut mengangkat senjata. Kemudian umat akan meminum darah musuh mereka seperti minum anggur. Bahkan itu menjadi penuh seperti bokor penyiraman yang berisi darah dari korban persembahan. Ini menunjukkan kalau Tuhan berperang, umat akan dapat menumpahkan darah musuh. Setelah diselamatkan, umat akan menjadi seperti permata mahkota yang berkilauan di tanah Tuhan. Mereka akan hidup indah sehingga teruna maupun anak darah dapat bertumbuh dengan baik. Umat Tuhan sering tidak pantas mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Namun puji Tuhan, dia terus melindungi kita. Itu bukan karena siapa dan apa yang telah kita lakukan. Akan tetapi semata-mata karena Tuhan setia dengan pilihannya dan perjanjiannya. Selain itu Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya. Ia bahkan membuat umatnya hidup penuh berkat yang berkelimpahan. Namun kita juga harus menyadari walaupun Tuhan yang berperang bagi kita, bukan berarti kita hanya berpangku tangan saja. Kita tetap harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Kiranya kita belajar untuk semakin setia kepada Tuhan yang ajaib. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Zakaria 10 disadur dari santapan harian. Keselamatan yang holistik. Dosa membuat persekutuan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hanya anugerah Allah yang dapat memulihkannya. Pemulihan itu mulai dengan pemberian keselamatan. Keselamatan yang bersifat menyeluruh. Israel pernah memberontak kepada Allah dengan menyembah berhala. Mereka meminta hujan dari terafim dan para juru tenung. Israel seperti itu karena tidak ada penggembalaan daripada pemimpin-pemimpinnya. Israel seperti domba liar. Puncak dari kejatuhan Israel yaitu ketika Allah menyerahkan mereka kepada Asyur dan Babel, dua bangsa kafir adik kuasa. Jadi boleh dikatakan bahwa Israel umat Tuhan ini mempunyai masalah besar dalam hal kekeringan rohani, perbudakan oleh kuasa kegelapan, dan dari kejatuhan Israel, yaitu ketika menyerahkan mereka kepada Asyur dan Babel, penindasan secara politik oleh kekuatan asing. Tiga hal ini membuat mereka jauh dari persekutuan intim dengan Allah. Allah tetap setia pada umatnya. Sesaat ia murka dan menghukum, tetapi segera
pula ia menerima mereka dalam kasih dan bahkan melupakan dosa mereka. Lihat betapa Israel merespon pengampunan Tuhan secara ekspresif. Pemulihan yang Tuhan lakukan pada umatnya bersifat holistik. Allah membebaskan umatnya dari ikatan kuasa gelap, tangan para gembala yang jahat, dan cengkeraman kekuatan asing. Allah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Ia memberikan berkat-Nya, memulihkan kehidupan rohani mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ajaibnya dalam pembebasan umat ini, Allah membuat mereka bisa berjalan kembali seperti semula, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Sehubungan bangsa ini dengan Allah bisa pulih kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.